lagi bersama saya Alfredo Bermasang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah analisis big data. Nah, tujuan untuk mempresentasikan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Dan sekilas informasi pribadi saya merupakan mahasiswa Fakultas Universitas Samratulangi, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Sistem Informasi. Nah, sekiranya untuk materi yang akan saya presentasikan sebentar, bisa teman-teman bahkan Enci bisa juga memahami dan bisa mendapatkan hal yang penting pada saat saya mempresentasikan sebentar. Nah, selamat menyaksikan. Nah, baik, kita akan membahas jurnal yang berjudul Perbandingan klasifikasi antara KNN dan Naive Bayes pada penentuan status gunung berapi dengan K-fold cross validation. Nah, jurnal ini dibuat oleh 3 orang, yaitu Firman Tempola, Mita Muhammad, dan Amal Khahiran. Merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Khairun Ternate. Tadi merupakan sekilas tentang jurnal yang akan kita bahas. Kita masuk pada pembahasannya. Nah, bencana letusan gunung api di Indonesia dapat dikatakan hampir setiap tahun terjadi. Hal ini dikarenakan banyak terdapat gunung api aktif di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan juga posisi geografis Indonesia yang terletak di lempeng Asia dan Australia juga menjadi salah satu faktor sering terjadinya bencana tektonik yang diakibatkan dari letusan gunung berapi. Nah, untuk pengertian cross validasi merupakan sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan data independen. Nah, untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini membandingkan 2 metode pada machine learning, yaitu Canard-Snake-Board atau KNN dan Naive Bayes classifier. Nah, kedua metode ini memiliki ciri khas masing-masing dalam proses klasifikasi atau prediksi. Untuk itu, pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara KNN dan Naive Bayes pada tahap-tahap aktivitas gunung berapi. Selain itu, akan dilakukan proses validasi data dengan K-fold cross validation. Nah, tujuannya agar hasil prediksi atau klasifikasi tidak hanya akurasi tinggi, melainkan juga valid. Nah, ini adalah hasil implementasi sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di sini ada beberapa data-data, ada juga tabel data, tabel vulkanik dangkal, tabel tektonik jauh, tabel vulkanik dalam, dan gempa hembusan. Nah, berdasarkan data yang ditampilkan, maka hasil voting setiap status perlu diketahui ada 3 status: status normal, siaga, dan waspada. Pada status normal ada 4 data yang didapat, siaga ada 2, waspada ada 1. Nah, untuk pengujian KNN dilakukan dengan menganalisasi nilai K pada beberapa angka hasil akurasi tertinggi, kemudian dipilih untuk dilakukan proses validasi. Nah, berikut adalah flowchart dengan KNN. Jadi flowchartnya sebagai berikut. Untuk itu kita akan memulai sistemnya, kemudian kita memasukkan data atau input data. Jika sudah, kita membagi data training dan data testing. Nah, pada tahap ini jika sudah selesai, kita masukkan atau tentukan parameter K, kemudian kita hitung akurasi data. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, maka akan muncul pertanyaan, apakah telah mendapatkan akurasi tertinggi? Jika kita belum mendapatkan akurasi tertinggi atau data belum ditemukan akurasi tertinggi, maka akan kembali ke tahap tentukan parameter K. Nah, begitu terus menerus. Jika belum menemukan akurasi tertinggi, maka kembali ke tahap tentukan parameter K, kemudian diproses kembali. Nah, jika sudah didapatkan datanya, baru kita masuk pada tahap validasi data. Nah, kemudian selesai. Nah, dalam penelitian ini
Dataset yang dikumpulkan berjumlah 69 dataset. Sebelum diuji dengan validasi data, pertama diuji dengan menerapkan parameter K yang bervariasi. Akurasi parameter K tertinggi kemudian dipilih untuk diuji dengan menggunakan validasi data. Nah, pengujian validasi. Dalam pengujian ini, dengan variasi K, data dibagi ke dalam 46 data latih dan 23 data uji. Hasil pengujian diperoleh akurasi sistem dari masing-masing nilai K, yaitu K sama dengan 2 dengan akurasi 43,48%, K sama dengan 3 dengan akurasi 52,17%, K sama dengan 5 dengan akurasi 73,91%, dan K sama dengan 7 dihasilkan akurasi sebesar 52,17%. Grafik dari masing-masing akurasi sistem setiap parameter K seperti pada gambar yang akan ditampilkan sebentar. Berdasarkan pengujian dengan variasi nilai K, akurasi tertinggi yaitu ketika nilai K sama dengan 7, sehingga ketika diuji dengan validasi, data parameter diinisialisasi sama dengan 7. Nah, ini adalah tampilan gambarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada K sama dengan 2, 3, dan 5, dan 7. Kemudian hasil-hasilnya ditampilkan yang paling valid atau data yang akurasi tertinggi itu ketika nilai K sama dengan 7, yaitu dengan 52,17%. Nah, langkah-langkah atau algoritma yang diterapkan dalam melakukan klasifikasi data status aktivitas gunung berapi dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Di sini adalah tampilan datanya. Pada awal kita mulai, kemudian masuk pada datasetnya, kemudian data numerik. Kemudian hitung min standar deviasi setiap fitur. Jika data numerik, kita hitung probabilitas kategori, kemudian hitung likelihood setiap kelas, kemudian kita memilih probabilitas tertinggi dari kelas, kemudian kita hitung akurasi sistem. Setelah itu kita validasi data, kemudian selesai. Nah, sesuai dengan langkah-langkah klasifikasi data dengan Naive Bayes, maka tahap pertama yang dilakukan dalam proses training data adalah menghitung mean dan standar deviasi bagi kriteria atau atribut yang datanya berbentuk numerik, dan menghitung probabilitas setiap kategori bagi fitur yang data berbentuk kategori simulasi perhitungan. Pada pembahasannya, percobaan pertama dengan D1 sebagai data testing, maka D2 dan D3 sebagai data training diperoleh akurasi sistem sebesar 78,26%. Untuk percobaan kedua dengan D2 sebagai data testing, maka D1 dan D3 sebagai data training dihasilkan akurasi sistem sebesar 82,61%. Sedangkan pada percobaan ketiga dengan D3 sebagai data testing, maka D1 dan D2 sebagai data training dihasilkan akurasi sistem sebesar 78,26%. Dari masing-masing akurasi sistem, kemudian dihitung rata-rata akurasi sistem dengan cara jumlah seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya pembagian data, dihasilkan rata-rata akurasi 79,71%. Selanjutnya, dihitung standar deviasi. Tujuannya untuk melihat jarak akurasi setiap eksperimen dengan rata-rata akurasi menggunakan persamaan 5 dihasilkan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan. Jadi kita bisa lihat persamaannya dengan hasil yang didapatkan. Nah, berdasarkan pengujian kita bisa mengambil kesimpulannya dari dua metode machine learning yang telah diterapkan pada sistem tersebut, diperoleh rata-rata akurasi sistem ketika menggunakan KNN sebesar 63,68% dan standar deviasi 7,47. Sedangkan ketika diterapkan Naive Bayes Classifier, dihasilkan rata-rata akurasi sistem sebesar 79,71% dan standar deviasi 3,55%. Dengan demikian, ketika diterapkan dengan
Naive Bayes Classifier, akurasi sistem dalam melakukan klasifikasi lebih baik dibandingkan dengan KNN. Selain itu, jarak akurasi setiap eksperimen dengan rata-rata akurasi lebih dekat ketika menggunakan Naive Bayes dibandingkan dengan KNN. Hal ini sesuai dengan nilai standar deviasi yang dihasilkan dari masing-masing metode. Nah guys, tadi merupakan presentasi singkat dari saya. Sekiranya untuk presentasi saya kali ini teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan, dan teman-teman bisa mendapatkan hal yang penting guna untuk mengembangkan ilmu dari teman-teman masing-masing. Nah, sekiranya ada kesalahan-kesalahan dalam saya mempresentasikan atau membuat video kali ini, mohon dimaklumi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus mengikuti video-video saya dan telah menonton video saya kali ini. Dan yang menjadi harapan saya, kita selalu dalam lindungan Tuhan dan stay safe.